Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya bagi kegelapan hati kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya adalah perwujudan nyata dari isi Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita memperlakukan Al-Quran seperti obat P3K. Hanya dicari saat sedang terluka, butuh ketenangan, atau sedang tertimpa musibah. Padahal Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Ia adalah kalamullah, surat cinta dari Allah untuk kita semua. Sebagai petunjuk hidup di dunia agar kita tidak sering error ataupun hang. Ia merupakan mukjizat abadi dan keotentikannya terjaga. Ada beberapa hal, poin-poin yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan bacaan biasa. Yang pertama, Al-Quran bernilai ibadah ketika dibaca karena ia mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran sebenarnya adalah cara kita mengobrol dengan Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa satu huruf Al-Quran bernilai kebaikan dan bisa dilipat gandakan hingga 10 kali. Ada suatu kisah yang menunjukkan kemuliaan Al-Quran itu juga akan tercurah kepada orang yang memuliakannya. Suatu hari Nafi' bin Abdul Haris bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di daerah Usfan. Saat itu Umar tengah mempercayakan kepemimpinan Mekah kepada Nafi'. Lalu Umar bertanya, siapa yang engkau tunjuk sebagai pemimpin daerah Wadi? Nafi' menjawab, Ibnu Abza. Umar bertanya lagi, siapa Ibnu Abza itu? Nafi' menjawab, seorang bekas budak dari budak-budak kami yang telah dimerdekakan. Umar bertanya kembali, engkau percayakan jabatan itu kepada seorang bekas budak? Nafi' mengatakan sesungguhnya dia adalah seorang ahlul Quran yang hafal, paham, dan mengamalkannya, juga faqih dalam hal syariat. Umar berkata, sungguh Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian manusia dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian yang lain dengan Al-Quran. Hadis dari Sahih Muslim. Begitulah pandangan orang beriman terhadap Al-Quran. Ia merupakan tolak ukur kemuliaan. Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Ia adalah barometer manusia itu mulia ataukah hina. Mulialah orang yang memuliakannya dan hinalah orang yang meremehkannya. Di surat At-Tariq ayat 13-14 berbunyi, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Ini adalah bantahan dari tuduhan orang-orang kafir. Mereka menyangka Al-Quran adalah gurauan ataupun mitos. Padahal Al-Quran itu memuat kaidah dan risalah serta ajaran yang mengajak kepada kebenaran serta konsekuensinya. Juga memuat rambu-rambu dan batas-batas yang menyelamatkan manusia dari kerugian abadi dan kesengsaraan. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengandung keindahan dan kedalaman bahasa Arab tertinggi. Tidak ada yang bisa menandingi baik dari manusia maupun jin. Orang-orang kafir sekalipun di zaman turunnya Al-Quran tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap Al-Quran. Bahkan tak mampu menemukan celah kekurangan. Seperti Walid bin Mughirah, sang pujangga Arab, ia mahir pakar dalam syair dan bahasa Arab. Ibnu Abbas mengisahkan suatu hari Walid ini bertemu dengan Rasulullah, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran kepadanya. Sepertinya Al-Quran itu melembutkan kekufuran Walid. Kabar ini sampai ke telinga Abu Jahal. Ia pun menemui Al-Walid. Abu Jahal mengatakan, wahai paman, sesungguhnya kaummu ingin mengumpulkan harta untukmu. Untuk apa? Tanya Al-Walid. Untukmu, karena engkau datang menemui Muhammad yang menentang ajaran nenek moyang kita. Al-Walid Al-Mughirah menanggapi, orang-orang Quraisy tahu kalau aku termasuk yang paling kaya di antara mereka.
Abu Jahal ingin memastikan bahwa Al-Walid masih di pihaknya hingga ia bertanya, ucapkanlah suatu perkataan yang menunjukkan kalau engkau mengingkari Al-Quran atau engkau membencinya. Al-Walid mengatakan, lalu apa yang harus saya katakan? Demi Allah tidak ada di antara kalian orang yang lebih memahami syair Arab daripada aku. Tidak juga pengetahuan tentang rajas dan qasidahnya, bahkan tentang syair jin yang mengungguli diriku. Tapi apa yang diucapkan Muhammad itu berbeda dengan itu semua. Demi Allah, apa yang ia ucapkan itu serasa manis, nikmat merasuk jiwa, bagian atasnya berbuah, sedang bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apa yang ada di bawahnya. Abu Jahal terus mendesak Al-Walid dan berkata, kaummu tidak akan ridho kepadamu sampai engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Quran. Pintu inilah kekhawatiran jatuh di mata kaumnya hingga ia mengingkari nurani dan pengetahuannya sendiri hingga ia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihrun yu'sar, sihir yang dipelajari. Allah juga menantang semua jin dan manusia dengan semua level kepandaian untuk membuat semisal Al-Quran, dan Allah telah memvonis bahwa mereka tak akan mampu, tak ada yang semisal Al-Quran karena Allah yang langsung menjaganya. Disebutkan di surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Kemudian yang nomor 3, Al-Quran itu tidak membosankan, ya, dapat dibaca berkali-kali tanpa timbul rasa bosan, malah seringkali memberikan pemahaman baru ketika kita terus membacanya. Ilmu manakah yang lebih utama dari Al-Quran? Ia menjelaskan segala sesuatu. Ilmu apapun yang bertentangan dengannya pasti salah, karena Al-Quran adalah firman Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Sementara akal manusia terbatas, penelitian tak akan mencapai final dari keseluruhan ilmu pengetahuan, meskipun estafet itu tersambung dari zaman ke zaman. Dan jika ada klimaks dari sebuah penelitian tertentu, hasilnya adalah bukti kebenaran Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, akan kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri sampai terang kepada mereka bahwa Al-Quran ini suatu kebenaran. Maka siapa yang ingin memiliki pengetahuan paling luas, hendaklah ia mempelajari Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang menginginkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaklah ia mendalami Al-Quran, karena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang dan yang akan datang. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Kemudian yang keempat, syafaat yang menolong di saat genting. Di saat tidak ada satupun koneksi atau orang dalam yang bisa menolong kita di hari kiamat, Al-Quran malah datang membela pembacanya. Al-Quran akan menjadi saksi yang meringankan hisab bagi mereka yang menjadikan Al-Quran imam selama di dunia. Dan yang kelima, Al-Quran memiliki aturan khusus dalam membaca. Jadi tidak bisa kita baca Al-Quran secara sembarangan. Tidak boleh, ya. Ada aturan tajwid untuk menjaga keaslian maknanya. Seperti yang diperintahkan Allah, warattilil Qur'ana tartila di surat Al-Muzammil ayat 4. Mari kita praktekkan 3 langkah berikut agar Al-Quran tidak menjadi berdebu di rumah kita, ya. Yang pertama, baca dengan tartil. Juga perhatikan adab-adabnya dalam membaca, ya, agar mendapatkan pahala termulia. Kemudian yang kedua, tadaburilah, pahami makna lewat tafsir agar menunjukkan cara kita hidup dengan benar hingga Allah ridho, ya. Dan yang ketiga, amalkan meski hanya 1 poin. Ingat, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak termasuk orang yang mengasingkan Al-Quran di rak lemari, tapi menjadikannya cahaya di hati. Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran yang mahir membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.